Putri duyung atau mermaid kerap kali dikaitkan dengan legenda dan makhluk mitologi. Namun, apa jadinya jika makhluk ini dibahas oleh para ulama dalam kitabnya? Apakah ini pertanda jika mermaid itu benar-benar ada? Untuk itu, simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua peradaban dan budaya, legenda Putri Duyung pertama kali berasal dari kawasan Suriah ribuan tahun sebelum Masehi. Dewi Atargatis tidak sengaja membunuh kekasihnya, dan karena tidak sanggup menahan malu, ia akhirnya menceburkan diri ke dalam danau dan merubah dirinya menjadi ikan. Namun, Dewi Atargatis tidak bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi ikan. Oleh karena itu, ia memiliki tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi adalah ikan. Legenda tentang mermaid atau Putri Duyung hanya diakui sebatas legenda dan mitologi saja. Makhluk ini tidak pernah diakui sebagai makhluk yang nyata. Jika merujuk pada kitab-kitab ulama klasik, kita akan menemukan pembahasan di mana para ulama membicarakan sosok mermaid yang secara tak langsung menyiratkan bahwa makhluk ini benar-benar nyata. Terlepas dari mitologinya, bahwa ada beberapa laporan penampakan mermaid yang terjadi beberapa tempat di dunia. Catatan dari Christopher Columbus ketika ia menjelajahi Laut Karibia atau catatan Henry Hudson ketika menjelajahi Laut Norwegia adalah beberapa contoh penemuan makhluk ini. Laporan tentang Putri Duyung juga datang dan dinarasikan di kitab-kitab para ulama, seperti yang tertulis dalam kitab Hay'ah al-Hayawan pada abad ke-14 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Syekh Kamaluddin Ad-Darimi Asy-Syafi'i, ulama ahli fikih yang bermazhab Syafi'i. Akan tetapi, dia lebih dikenal sebagai zoologis atau ahli tentang kehewanan. Kitab ini adalah kumpulan catatan tentang berbagai jenis hewan-hewan, dan dalam kitab ini, mermaid atau Putri Duyung dinamai dengan istilah insanul ma atau manusia air. Disebutkan dalam kitab jilid pertama bahwa insanul ma atau manusia air adalah hewan laut yang menyerupai manusia, hanya saja mereka mempunyai ekor. Salah satu dari mereka pernah menampakkan diri, konon di lautan sekitar Syam, yakni Suriah dan sekitarnya. Bentuk mereka seperti manusia dan memiliki jenggot putih. Penduduk sekitar menamainya dengan nama Syaikul Bahar atau si kakek lautan. Bila ada yang melihatnya, ia membahagiakan mereka dengan kesuburan atau dianggap sebagai pertanda keberuntungan. Sebutan lain dalam kitab ini bahwa duyung laki-laki juga dinamai dengan Abu Mazinah dan dilaporkan terlihat di kawasan Mesir. Abu Mazinah adalah nama ikan berbentuk seperti laki-laki. Dikabarkan mereka muncul di lautan Iskandariyah, Burulus, dan Rashid. Ketiga kawasan ini adalah di daerah Mesir sekarang. Adapun mengenai Putri Duyung atau mermaid perempuan dinamai dengan istilah Banatul Ma atau wanita air atau gadis air. Gadis-gadis air menurut Imam Ibnu Abil As-Si'ad adalah sejenis ikan dari lautan Romawi yang menyerupai wanita. Bahasa makhluk ini hampir tidak bisa dipahami, mereka pun sering tertawa dan terbahak-bahak. Deskripsi mermaid di dalam kitab Hay'ah al-Hayawan ini tidak langsung mengindikasikan bahwa makhluk itu benar-benar ada. Syekh Kamaluddin Ad-Darimi ketika mendeskripsikan makhluk-makhluk ini bukanlah berasal dari observasi dirinya sendiri. Dalam arti, ia tidak sendiri ketika melihatnya secara langsung. Akan tetapi, ia menulis deskripsi makhluk itu berdasarkan laporan-laporan masyarakat
dan juga berdasarkan narasi yang dikutip dari kitab Al-Qazwaini. Al-Qazwaini adalah penulis kitab Azaibat Makhlukat, di mana Syekh Kamaluddin Ad-Darimi mengutip penjelasan Al-Qazwani dari kitabnya. Kitab Azaibat Makhlukat merupakan jenis kitab hayali atau kitab fantasi. Kitab ini merupakan jenis kitab ensiklopedia hewan, termasuk hewan-hewan fantasi dan mitologi. Saat itu, ilmu zoologi atau ilmu kehewanan masih tahap pengembangan, sehingga belum terklarifikasi mana hewan yang sebenarnya mitos dan mana hewan yang nyata. Pada abad ke-14 Masehi, ensiklopedia hewan masih bercampur baur antara mitos dan realita. Di dalam kitab Hay'ah Al-Hayawan ini, penulis hanya mendokumentasikan laporan-laporan dari orang-orang tentang adanya makhluk mermaid, tentang bentuknya, serta deskripsinya. Tidak hanya di kitab ensiklopedia hewan, makhluk mermaid juga dibahas dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Az-Zu'ibah Az-Zakarni. Namun, para ulama tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah jenis hewan seperti itu ada atau tidak ketika itu. Mereka hanya punya kewajiban untuk memberikan fatwa jika ditanya tentang suatu hukum, sehingga terlepas apakah makhluk itu ada atau tidak. Ulama hanya membahasnya dari segi hukum saja. Oleh karenanya, mereka kemudian memberikan tasawur, memverifikasi semampunya, lalu memberikan istimbat. Misalkan dalam kitab Az-Zu'ibah Az-Zakarni, ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang putri duyung, jika dinikahi oleh manusia, maka dia akan bersama manusia kelak di surga. Maka penjelasannya, putri duyung atau mermaid termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Mereka tidak mengkonfirmasi dan mengklaim apakah peri laut atau putri duyung itu ada atau tidak. Jikalaupun makhluk itu ada, maka itu bukan dari kalangan manusia, melainkan dari kalangan hewan. Jadi, para ulama membahas tentang mermaid alias putri duyung di kitab-kitab mereka bukan berarti makhluk itu pernah mereka melihatnya, dan bukan berarti makhluk itu betul-betul ada. Mereka sepakat jika mermaid adalah jenis hewan air yang rupanya dianggap mirip manusia. Jika ada pertanyaan, apakah berdosa jika kita mempercayai adanya makhluk ini? Maka mempercayai mermaid atau putri duyung boleh-boleh saja selama tidak dikait-kaitkan dengan keimanan dan akidah. Wallahu a'lam. Demikianlah pembahasan tentang putri duyung. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.